yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. When the light goes down, I need you now. More than words can say, I need you now. and everything goes smoothly. Listen, Sweet Life, every Friday at 8 p.m. Miles away, nothing left of what we had. Just when I needed you most, you were miles away. Only on 105.8 Light FM, the best slow hit station. Stay close to your family. Fourth anniversary of Light FM, Light Fantastic Four. 2012. Ikuti berbagai rangkaian acara di ulang tahun Light FM yang keempat, Fantastic Four. Rebut hadiah jutaan rupiah dan nikmati keseruan, keceriaan, dan kebahagiaan keluarga bersama Light FM. Kembangkan kreativitas putra-putri Anda dan tunjukkan kekompakan keluarga Anda dengan mengikuti lomba menggambar untuk anak dan menyanyi keluarga. Have fun bareng di Fun Bike Fam. Konser musik dan ajak keluarga Anda untuk menjadi sahabat alam di Keluarga Sahabat Alam Session 2. Experience the joy, happiness, and beauty of family with the fourth anniversary of Light FM, Light Fantastic Four. Stay close to your family. Siapa sih yang gak mau kalau ditraktir makan siang? Udah gitu rame-rame lagi. Menu makan siang yang sangat menggugah selera. Untuk Mbak Jingkrak ini kan biasanya terus banget menu-menunya. Waduh, segar banget. Ada game seru. Ada yang dikerjain, tapi saya nggak nyangka kalau saya tuh dikerjain gitu. Bagus banget untuk kerjain orang. Bikin orang, asal jangan orang jantungan aja sih yang dikerjain. Kesel gimana ya? Pucat sih, pucat banget. Akan pernah lupa sama hidup deh. Dan live performance. Kami akan mendatangi kantor Anda saat makan siang. Lunch with Light setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat di Light FM. Jangan lupa kirim data kantor Anda sekarang juga di fax 021 398 35901. Info lebih lanjut hubungi 021 398 35900 atau klik www.lightfmjakarta.com. Lunch with Light only on Light FM, the best slow hit station. Didukung oleh Rumah Mbak Jingkrak Setiabudi, Jalan Setiabudi Tengah nomor 11 Jakarta. Rumah Mbak Jingkrak Setiabudi, when great taste, an exotic ambience meet. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Dan ya, Light Audience, ketika kita sudah tersambungkan kembali dengan si Wagus Hidayat. Mohon maaf untuk minggu ini atau hari ini. Nanti pertanyaan atau sharingnya tidak melalui telepon, ya. Jadi Anda bisa menggunakan SMS kami di 081 880 1058. Assalamualaikum Siwo. Siwo? Halo, Ya, Siwo. manual nih. Ini manual ya, jadi tidak menggunakan kodek ya. Jadi artinya bahwa Light FM, mohon maaf untuk hari ini saja tidak bisa menggunakan, tidak bisa bertanya melalui telepon ya. Jadi artinya hanya bisa mengirimkan melalui SMS saja di 081 880 1058. Begitu sih, ya. Mas Robi tadi gimana ya? Gimana? Iya, Rofi tadi kan itu. Mas Robi. Rofi. Ya. Itu kepotong tadi, saya juga belum sempat nyimak pertanyaannya karena terputus-putus. Berarti belum tertangkap maksudnya. Belum tertangkap ya. Jadi kita coba ini untuk menuntaskan di sesi ini sebelum kita tutup di top of the hour nanti di jam 10. Saya coba bacakan satu SMS yang masuk ya Siwo ya. Yo. Ya ini oh ya, ada yang memberikan saran Siwo kalau bisa jangan membahas lagi ada dan tiada. Jadi nggak ada sinyal akhirnya, dia bilang begitu Siwo. Oke ya. Tapi ada SMS banyak ini masuk. Ada yang begini, ih asik, putus nyambung sama Siwo katanya. Oke Siwo, satu pertanyaan mungkin di sesi ini sebelum kita akhiri Siwo ya. Iya. Ini ada sekitar 6 menit ke depan. Ini dari Abdillah di Cipulir. Assalamualaikum Siwo. Abdillah. Yo. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan fitrah dan korelasinya dengan tauhid, adakah korelasinya dengan tauhid begitu Siwo?
Ini saya kira harus terjawab selama 6 menit 7 menit ke depan sih. Monggo sih. Hubungannya dengan tauhid. Nggih, Mas Abdillah di Cipulir. Apakah yang dimaksud dengan fitrah? Ya, fitrah. Asal katanya fitr. Kalau terjemah bebasnya itu adalah suci, kesucian. Juga bisa diterjemahkan dengan asli, ya, keaslian, atau engine, ya, fitrah. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah tauhid, itu antara lain yang saya pahami begini. Hukum dasar dari semua akibat itu dia taat kepada sebabnya. Ya. Jadi hukum awal, ya, itu seluruh akibat itu pasti dia terliputi oleh sebabnya. Nah, sebab adalah dominan dari akibat. Akibat selalu terlingkupi, selalu terliputi oleh sebabnya. Nah, itu saya juga pemahaman saya masih sangat bisa direvisi. Saya memahami bahwa ini juga salah satu kondisi yang terkait dengan fitrah. Ya, jadi setiap akibat itu dia terdominasi oleh sebabnya. Kalau kita hubungkan dengan tauhid, seluruh alam cipta yang adalah ciptaan Tuhan itu seluruhnya berposisi pada akibat. Jadi seluruh alam cipta ini, hukum awalnya, hukum dasarnya, kondisi dasarnya, takdir awalnya, kadar defaultnya, fitrahnya itu terdominasi oleh Sang Pencipta, terliputi, terlingkupi oleh Sang Pencipta, Al-Khaliq. Nah, kalau ada kalimat bahwa semua makhluk itu fitrahnya adalah hamba Tuhan, penghamba Tuhan, itu kondisi fitrah. Nah, termasuk fitrah saya dan juga manusia yang lain, itu fitrahnya itu diberi kadar kebebasan. Nah, di masalah kebebasan ini loh, nanti kita bisa menyeleweng dari fitrah. Kita bisa keluar dari hukum asal fitrah tadi, yaitu semua terlingkupi, semua terdeterminasi, semua terdominasi oleh Tuhan. Nah, hanya pada ruang kebebasan kita inilah kita bisa dimungkinkan keluar dari jalur hukum fitrah itu. Nah, jadi aslinya semua fitrah. Dengan kita diberi kebebasan, kita bisa melejit, melampaui fitrahnya,
Ya, jadi bisa menjadi fitrahnya itu mengembang menjadi sangat bermutu, tapi kalau kehendak bebas itu salah pakai, kita bisa keluar dari fitrah. Ya, jadi semua pada awalnya, pada kondisi awalnya, kondisi dasarnya itu semua makhluk itu bertauhid, fitrahnya bertauhid. Atau ada istilah lain, fitrahnya Islam gitu ya. Fitrahnya itu berserah diri kepada Tuhan, fitrahnya itu bertaslim kepada Tuhan. Di sini Islam dan taslim tadi kayaknya kita perlu bedakan dengan identitas. Seseorang itu identitasnya Muslim, seseorang itu identitasnya orang Islam. Bukan dalam makna identitas itu, ya. Tetapi Islam dalam makna berserah diri kepada Tuhan. Hukum fitrah, seluruh makhluk, yang makhluk bendawi maupun makhluk yang non-bendawi, seluruh entitas makhluk, seluruh jenis-jenis keberadaan makhluk, itu pada fitrahnya, karena dia akibat, dia terlingkupi, terliputi, terdominasi oleh sebabnya. Hukum fitrahnya begitu. Jadi setiap ciptaan, setiap yang dicipta Tuhan itu keberadaan awalnya itu semua baik. Tidak ada ciptaan yang buruk. Kita diberi kehendak bebas, itu juga baik. Nah, pada saat kita memanage kehendak bebas itu sembarang, tidak dengan kaidah-kaidah dan tertib nilai, maka yang punya kehendak bebas, termasuk manusia dan jin, itu bisa keluar dari fitrahnya karena salah menggunakan kehendak bebas. Sehingga terjadilah keburukan-keburukan, ketidakproporsionalan, ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidaktauhidan, dan seterusnya. Keluar dari jalur fitrah. Juga terkait dengan kita punya kehendak bebas, bisa kita gunakan kehendak bebas ini untuk membuat hukum. Sementara Tuhan sudah memberikan panduan hukum. Karena kita punya kehendak bebas dan kita juga bisa membuat hukum, hukum buatan kehendak bebas kita itu bisa bersesuaian dengan hukum Tuhan yang fitrah. Ya, agama itu fitrah, agama yang belum disalahpahami dan belum melenceng dari aslinya. Agama itu sesuai dengan fitrah, gitu kan? Nah, dengan kehendak bebas kita juga bisa membuat hukum yang bertentangan dengan hukum aslinya, bertentangan dengan kondisi fitrahnya. Sehingga terjadi ada hukum yang buruk, misalnya. Nah, semua yang dari Tuhan, semuanya baik. Pada awalnya baik. Ya. Terjadinya keburukan dari mana? Dari kita salah menggunakan kehendak bebas. Kenapa? Karena kita tidak memanage dengan hukum-hukum fitrah. Tapi kita bikin sesuai kehendak bebas kita membuat satu kesimpulan-kesimpulan, bahkan hukum-hukum yang keluar dari kefitrahannya. Itu yang membuat adanya keburukan, membuat adanya kesengsaraan, membuat adanya ketidakberaturan, terjadinya keburukan-keburukan, dari bentuk keburukan empiris sampai kepada keburukan-keburukan dalam bentuk nilai. Ya,
mungkin kita perlu, menurut saya harus hati-hati dengan kalimat yang sering kita dengar bahwa kebaikan dan keburukan itu seluruhnya dari Allah. Dengan pembahasan ini kita harus hati-hati memahaminya, karena semua yang dari Allah itu baik, tidak ada buruk. Allah maha baik. Nah, keburukan itu terjadi karena kita salah letak, salah penerapan, salah manajemen, keluar dari hukum-hukum fitrah itu. Iya. Ya, kira-kira seperti itu yang saya pahami tentang apakah itu fitrah. Kalau dikaitkan dengan pembahasan tauhid, ya, jangan lupa konteksnya adalah konteks tauhid. Nanti bisa kita melihat tentang fitrah itu akan menjadi bermakna beda, ya, meskipun tidak bertentangan ya, tapi bermakna beda pada saat misalnya kita mengenal diri. Fitrah diri kita itu seperti apa? Itu hubungannya antara fitrah dengan diri saya, diri kita misalnya. Nah, tapi kalau fitrah dihubungkan pada perspektif tauhid, itu tadi seperti yang saya coba sharingkan. Seperti itulah ilmu yang saya punya pemahaman. Tapi lagi-lagi saya masih dalam proses. Ilmu saya meskipun saya pahami, saya yakini benar, tapi belum ada jaminan pasti benarnya. Sehingga mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Itu kira-kira saya sudah didehemi sama bos ini. Iya, Siwo, nanti kita harus mengakhiri sesi ini, Siwo. Nanti kita akan melanjutkan lagi di sesi kedua. Lagi-lagi dari SMS ya, Siwo, ya, akan kita bacakan. Ini mungkin audionya kurang bagus, tapi nggak putus-putus ya. Ya, betul, karena tidak melalui kodek, Siwo. Jadi langsung. Tapi ya resikonya kita tidak bisa menghubungi atau dihubungi oleh Light Audience lewat telepon. Iyalah. Baik, Light Audience, ya, Siwo, kita break dulu ya, Siwo, ya. Boleh. Ya, monggo, Siwo. Assalamualaikum. Baik, Light Audience, nanti kita akan lanjut lagi. Dan ya, seperti saya ceritakan tadi bahwa tidak bisa menggunakan telepon Light FM, jadi artinya Anda hanya bisa menggunakan SMS. Saya akan terima sekitar 2-3 SMS yang akan di-sharingkan nanti oleh Siwo Agus Hidayat. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One 105.8 Light FM, the best slow hit station. Iya, kita kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Halo, Siwo. Halo. Iya, bagus, Siwo. Baik, kita coba jawab mungkin sekitar 3 SMS yang masuk, Siwo, ya, yang akan saya bacakan. Sebentar. Ini yang pertama adalah, wah, ternyata banyak yang masuk. Ada yang bertanya tentang di manakah Siwo berada. Ya, saya akan jawab, Siwo adanya di Salatiga. Siwo, ya. Yo. Sekarang ya, nggak tahu besok ya. Sekarang, ya, Salatiga. Nah, besok Salah-4 mungkin, Siwo, ya. Oke, pertanyaan pertama dari Bambang di Cibubur. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Dari Bambang di Cibubur.
Siwo, langkah-langkah konkret apa saja yang harus kita tempuh untuk menuju kesejatian diri? Yo. Itu. Kemudian dari sebentar. Ini dari dari Teguh di Cikarang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, bagaimana pandangan Siwo tentang konsep aku dengan A kecil dan aku dengan A besar? Oke. Ya. Itu yang ke Satu lagi. Iya, satu lagi adalah sebentar. Ini adalah dari Ugi di Pulau Gadung. Dari Ugi. UG Golf India. Oh ya. Ugi di Pulau Gadung. Iya, Ugi di Pulau Gadung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Di dalam adat Jawa ada istilah hari naas. Nah, gimana menurut Paman Siwo? Mohon sharingnya. Bisa diulang? Di dalam adat Jawa ada istilah hari naas. Adat Jawa. Istilah hari naas. Nah, gimana menurut pemahaman Siwo? Mohon disaringkan. Cukup ya Siwo ya? Cukup ya. Oke, monggo Siwo. Dimulai dari di manakah Siwo berada? Kalau ditanya domisili berarti tempat kedudukan rumah tinggal saya. Ya, bagi yang tidak sempat mencatat bisa dilihat di web saya. Web Saling Senyum sudah tewas, jadi nggak bisa dihubungi salingsenyum.com. Oh, sudah nggak ada Siwo ya? Sudah nggak ada ya? Kadaluarsa. Halo? Iya, sudah nggak ada ya? Saling Nggak Senyum ya? ada, tapi saya migrasikan, saya pindahkan semua isi dari web itu ke Blogspot. Oh iya, oke. Nah, judulnya berproses menuju kesejatian diri .blogspot.com. Iya. Boleh sing gratis maksudnya. Gratis bermutu. Ya, kira-kira begitu. Alamat saya tertera jelas di sana. Kalau saya akan sebutkan, bagi yang belum sempat mencatat bisa dilihat di blog saya itu, di web itu. www.berproses menuju kesejatian diri sambung semua .blogspot.com. Saya tinggal di Desa Tengaran, Jalan Masjid Besar nomor 07 RT 18 RW 4. Masuk kabupatennya Semarang, tapi saya dekat dengan Kota Madya Salatiga, sehingga sering orang lebih mengenal Tengaran Salatiga. Ya, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, cukup. Kemudian Mas Bambang di Cibubur. Langkah konkret apa dalam rangka menuju kesejatian diri? Langkah konkret apa? Saya kesulitan dengan istilah konkret. Apa maksudnya konkret di sini ya? Langkah konkret itu apa mungkin langkah praktis begitu ya? Nah, karena kesejatian diri itu ada pada wilayah rohaniah. Kita punya diri yang jasmani, punya diri yang rohani. Nah, kesejatian diri itu adanya di diri kita yang rohaniah, bukan jasmaniah. Jadi kayaknya kalau yang konkret yang seperti apa ya? Ada masalahnya masalah spiritual, masalahnya masalah rohaniah. Tapi saya mau coba, meskipun saya masih sulit ya untuk menangkap yang di. Iya, itu dia. Mohon maaf, terputus hubungan kami dengan Siwo Agus Hidayat. Nanti saya akan coba hubungin kembali. Oke, dan iya, Jack Plam Plam sudah bersiap-siap untuk kembali menghubungi Siwo Agus Hidayat. Dan itu dia, sebelum nanti kita lanjut dulu, kita dengar dulu yang berikut ini. Siapa sih yang nggak mau kalau ditraktir makan siang? Udah gitu rame-rame lagi. Dia apa nih teriak-teriak nih.
Menu makan siang yang sangat menggugah selera. Untuk Mbak Jingkrak ini kan biasanya pedas banget menu-menunya. Waduh, segar banget. Ada game seru. Ada yang dikerjain, tapi saya nggak nyangka kalau saya tuh dikerjain gitu. Bagus banget untuk kerjain orang, bikin orang asal jangan orang jantungan aja sih yang dikerjain. Kesel gimana ya? Pucat sih, pucat banget. Akan pernah lupa sama hidup deh. Dan live performance. Kami akan mendatangi kantor Anda saat makan siang. Lunch with Light setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat di Light FM. Jangan lupa kirim data kantor Anda sekarang juga di fax 021 398 35901. Info lebih lanjut hubungi 021 398 35900 atau klik www.lightfmjakarta.com. Lunch with Light only on Light FM, the best slow hit station. Didukung oleh Rumah Mbak Jingkrak Setiabudi, Jalan Setiabudi Tengah nomor 11 Jakarta. Rumah Mbak Jingkrak Setiabudi, when great taste, an exotic ambience meet. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Baik, Leto ini kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, Aku mau nyanyi boleh? boleh Siwo, silakan. Putus lagi teleponku, putus lagi sharing-sharingku, tapi tetap tersenyum. Oke, baik. Sudah Siwo nyanyinya apa mau tambah lagi? Ini untuk hibur teman-teman aja ya. Oke, silakan lanjut. Tadi saya lupa Siwo lagi bicara di topik yang mana itu, tapi yang pasti sedang membahas tentang apa tadi? Pertanyaan yang pertama baru ya Siwo ya. Tadi tentang menuju kesejahteraan Ya, diri. apa yang harus dilakukan? Apa langkah konkretnya? Oke, silakan Siwo. Ini disebut konkret atau tidak, tetapi untuk menuju kesejahteraan diri, ya, itu kita harus dengan tauhid. Tanpa tauhid tidak bisa menuju kesejahteraan diri. Kenapa? Karena kesejahteraan diri itu butuh menyatukan diri kita yang spiritual, yaitu di sana ada nurani dan ada nafas. Nah, ini selalu saja bertengkar. Yang satu mengajak kepada Tuhan, yang satu mengajak kepada ego, yang satu mengajak selalu kepada kebenaran, yang satu selalu mengajak kepada kesenangan. Nah, bagaimana agar egonya itu menyatu, meluruh di dalam nurani, dan kesenangannya bisa juga meluruh masuk kepada kesenangan nurani, sehingga menjadi satu kata, menjadi satu diri, sehingga egonya adalah ego yang sudah didominasi dengan kebenaran, dan kesenangannya sudah diliputi dengan kebenaran-kebenaran. Menyatukan antara nurani dengan nafas itu tidak mungkin kita lakukan sendiri. Saya memerangi saya sendiri itu tidak akan pernah mampu. Nah, di sini butuh minimal, kalau bentuknya ilmu, ya ilmu ketuhanan. Dengan ilmu ketuhanan kita bisa, meskipun harus terseok-seok ya, tapi ada proses yang menuju ke sana. Lebih praktis lagi, mungkin yang disebut konkret tadi, kita perlu mengenal lebih jauh lagi, menjadikan seseorang sebagai idola, yang kita dudukkan dia sebagai guru kita, yang disebut guru spiritual. Yang dianya itu sudah mampu menjadi jati dirinya, sudah utuh. Sudah tidak ada pertengkaran lagi antara nurani dan nafasnya. Nuraninya sudah menjadi pawang, kemudian anjing nafas itu sudah menjadi anjing pelacak. Nah, seperti itu. Untuk kita bisa menjadi kesejatian diri, nurani kita harus mampu berfungsi sebagai pawang untuk mengendalikan, memanage, mendidik, dan menjadikan partner. Apa yang dijadikan partner? Nafasnya. Pada saat
nurani dan nafas itu sudah menjadi menyatu, nuraninya sebagai pemimpin dan nafasnya sebagai wakilnya, sebagai partnernya, maka di situ ada kesejatian diri. Bagaimana bisa melakukan yang disebut jihadul akbar ini, perang yang terbesar, yaitu perang kita terhadap diri kita sendiri. Nurani memerangi nafas, tapi memerangi itu baru tingkat awal. Selebihnya adalah menaklukkan, kemudian mempengaruhi, mendidik, menjadikan dia sebagai murid, menjadikan sebagai teman, dan menjadikannya sebagai pasangan. Ya, maka menjadi. Nah, untuk bisa seperti itu, kita butuh bantuan di luar diri kita. Bantuan yang pertama, yang sifatnya lebih umum, yaitu ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, keyakinan terhadap Tuhan, sampai keimanan kepada Tuhan. Itu yang bisa untuk membantu proses terjadinya perang besar itu. Lebih praktis lagi, lebih konkret lagi adalah kita mempunyai guru spiritual yang mengajari kita menjadi pawang, agar spiritual kita tadi agar nurani kita bisa menjadi pawang dan mendidik nafas kita. Kira-kira itu langkah-langkahnya bisa disusun sendiri ya. Globalnya seperti itu. Terus Mas Teguh di Cikarang, konsep aku dengan A kecil dan A besar ya. A kecil itu yang nafas ya. A besar itu yang nurani. Nah, ada yang pakai istilah nurani itu adalah tuannya, nafas adalah budaknya. Menyatunya budak terhadap tuannya, dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kawula Gusti, maka di situ terjadi kesejatian diri ada di situ. Itu kalau dikaitkan dengan konsep kedirian, A kecil dan A besar. A besar itu yang aksesnya kepada Tuhan, A kecil yang aksesnya kepada egoisme kita. Pada saat A besar itu mampu menyerap A kecil, atau pada saat A kecil dia sudah rela meluruh di dalam A besar, maka terjadilah kesejatian diri. Diri yang utuh, manusia yang seutuhnya. Kalau dikaitkan dengan antara makhluk dengan Tuhan, maka seluruh makhluk-makhluk itu yang punya aku kecil, saya itu juga punya A kecil, semua makhluk itu A kecil, sementara Tuhan adalah A besar. Ya, tinggal kita perspektif kita dari mana? Dari perspektif diri atau pada perspektif makhluk dengan kholik. Terakhir Mas Ugi di Pulau Gadung. Ada Jawa, ada Hari Naas. Bagaimana tanggapan saya? Ya, Naas itu mungkin kalimat lain itu sial. Sial itu mengandung hal-hal yang menurut ukuran kita itu tidak kita kehendaki tapi terjadi, tidak kita rencanakan terjadi sesuatu di luar planning saya, di luar kesenangan saya, di luar rencana saya, di luar target saya. Nanti itu disebut sebagai antara lain itu ya, sebagai sial, naas gitu. Nah, di Jawa itu ada Hari Naas. Itu bagaimana? Kalau yang saya tahu sih, saya pernah belajar tentang hitung-hitungan hari Jawa, bulan Jawa, mongso dan lain-lain ya. Itu sebegitu waspadanya orang-orang tua yang saya tahu di Jawa itu menghitungnya sangat teliti, dan sampai pada hitung-hitungan hari, sampai dibikin sebuah formula untuk bisa memilih mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, mana yang lebih proporsional. Sehingga ada pilihan-pilihan. Pilihlah hari A, jangan hari B. Tetapi sayangnya kemudian yang dikategorikan tidak dipilih itu disebut buruk. Nah, di situ selipnya.
Padahal tidak buruk, tapi lebih efektif gitu ya. Lebih untuk kita misalnya untuk kita mudik gitu, itu lebih efektif kalau hari raya. Ya, dengan banyak hitung-hitungannya, banyak kondisi-kondisi yang terkait. Kalau saya mudik tapi bukan di hari raya, kan tidak proporsional karena tidak dapat hari libur seperti hari raya. Kondisinya juga tidak sebagaimana asiknya hari raya itu, mudik itu di hari raya. Kalau saya mudik bukan di hari raya, ya asik. Tapi kalau suruh milih lebih asik yang hari raya, lebih efektif yang hari raya, misalnya seperti itu. Nah, hitungan-hitungan itu normal saja, logis saja. Para sesepuh itu sampai membuat formula bahwa hari A hitungannya sekian, hari B hitungannya sekian. Selipnya adalah yang dianggap kurang proporsional. Jadi seakan-akan begini, kalau kita mudik tidak di hari raya, itu hari sial, jangan, kalau mudik harus di hari raya, semacam begitu. Padahal tidak, mudik di selain hari raya juga baik, cuma akan lebih efektif, lebih efisien, lebih mencakup banyak hal, lebih kondisinya lebih proporsional. Itu kalau mudiknya dipilih hari raya. Bukan berarti selain hari raya buruk dan naas atau sial. Nah, istilah naas menjadi bernilai buruk, bernilai sial, itu mungkin karena faktor perjalanan sejarah yang sering kan, bahkan budaya pun kadang-kadang kehilangan substansinya. Ya, sehingga tinggal kulitnya, isinya nggak tahu kemana. Sama istilah di dalam istilah-istilah teknis, agamis, sabar misalnya. Ya, sekarang nilainya apa coba? Sabar apa coba? Begitu, kehilangan substansi. Ikhlas apa coba? Kehilangan substansi. Nah, ada budaya hitung-hitungan hari yang sekarang ada kecenderungan, bahkan saya bisa membuktikan kehilangan substansi. Kira-kira begitulah. Jadi itulah yang bisa saya tanggapkan tentang di Jawa itu ada sebutan hari naas. Tapi itu menurut saya selip saja, itu selip. Nggak ada hari naas, semua hari baik. Dia dicipta untuk sesuatu keseimbangan dalam sunatullah ini, sehingga ada hari, ya meskipun penamaan hari itu merupakan konsensus kita ya. Hal ini hari Senin, hari Selasa dan sebagainya. Tapi terjadinya putaran siang dan malam yang menimbulkan kesepakatan diadakannya nama-nama hari. Kemudian para sesepuh orang Jawa itu membuat formula-formula hitungannya berdasarkan banyak kaitannya dengan ilmu falak ya, ilmu astronomi misalnya, juga mungkin ilmu, kalau di Jawa ada yang namanya weruh sakjroning winarah misalnya. prediksi bahasa prokemnya. Jadi ada orang yang mempunyai kapasitas kemampuan menjadi prediktor. Nah, kemudian membuat formula-formula sampai pada hitung-hitungan. Selipnya, hitungan yang tidak maksimal disebut buruk, disebut jelek, disebut naas, disebut sial. Itu menurut saya, yang saya tangkap, yang saya pahami dari pembelajaran saya, di situ ada selip. Bukan berarti naas, bukan berarti buruk, bukan berarti sial, tetapi kurang maksimal, kira-kira begitu. Cukup waktu? Halo? Iya sih, Wo. Nyanyi lagi aja, bro. Monggo sih, Wo. Gantian. Monggo. Saya nggak bisa nyanyi soalnya harus sampai jam 12 nanti siaran. Menghemat suara. Aku kasihan. Kasihan. Nah, itu mesti orangnya negatif thinking. Siapa yang dikasihani sih, Wo? Makanya kasihan. Itu kasihan putus terus. Ini kenapa sih Light FM ya? Gitu. Kasihan deh. Ya kalau putus nyambung lagi, tenang aja. Iya, enggak, kita kalau putus kan tinggal nyambung aja lah. Gitu? Iya sih, Wo. Nyanyi lagi. Mau nyanyi lagi silakan sih, Wo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mau putus senang, mau nyambung senang, mau sharingnya diterima senang, mau sharingnya ditolak senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya, demikianlah itu dia, itu sumbangan lagu dari
Saya ini juga dalam rangka berusaha. Ya senyum ya. Ya biasalah putus Berusaha menyenangkan diri gitu ya. Gangguan sebenarnya. teknis itu biasa kok. Yuk. Oke, baik. Pamit Siwo. ya. Monggo Siwo. Teman-teman semua, bro semua, saya pamit ya. Minta maaf, terima kasih. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Ya, insya Allah Light Audience, kita akan kembali sharing nanti minggu depan ya, di jam dan waktu yang sama. Masih dalam berproses menuju kesejatian diri. Akhirnya saya Monis Mondiri, juga produser saya Jack Plam Plam, dan teknisi kami Mr. Sarif Mokodompit mohon diri. Nanti kita ketemu lagi dalam Light at Night sampai jam 12 malam ya. Dan Light Audience, dari Mutar Hikmah dikatakan bahwa kemuliaan manusia sangat bergantung pada akhlaknya. Salah satu akhlak mulia seorang muslim adalah memuliakan para tamu. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.